warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita sambut Yel Juang kemerdekaan bangsa kita dan Yel Juang pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara beserta jajaran yang hadir, yang saya hormati fungsionaris wilayah yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayang ketua-ketua MPC se-Sumatera Utara yang hadir hari ini beserta jajaran pengurus dan seluruh kader pemuda Pancasila yang hadir di tempat yang berbagai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua-ketua MPC yang telah memberikan dukungan. Ini sebenarnya masih jauh lagi. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang. Karena rencana dari musyawarah wilayah ke-13 itu di tanggal 11 sampai dengan 13 Februari tahun 2022. Karena Sumut mendapat kesempatan pertama untuk muswil. Jadi tahun 2022 itu 34 MPW akan mengadakan muswil dan Sumut yang pertama. Jadi nantinya ke depan kita masih ada berkumpul forum ini, forum silaturahmi ketua-ketua MPC dan MPW. Ini kita buat untuk menjaga kekompakan sesama ketua MPC dan wilayah. Dulunya terhenti karena ada musyab dan masuk pandemi, sehingga baru ini harilah bisa kita mulai. Yang pertama ini dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah, dan selanjutnya nanti seperti laporan Ketua Forum akan ditentukan di zona pertama, nanti tinggal berembuk. Dan saya berharap kita semua ini bisa terus melanjutkan tugas-tugas organisasi ke depan. Saya mohon maaf kalau dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh MPC kepada saya 5 tahun ini, sudah hampir 5 tahun, mungkin saya agak keras dalam artian aturan organisasi. Mungkin semua pernah merasakan, karena saya tidak mau ada pelanggaran tertib organisasi, tertib aturan. Yang mana mungkin ada yang saya ulang. Kenapa? Kita tidak mau sesama kita ini saling menutupi. Saya tidak akan lakukan. Kalau kesalahan harus diulang, walaupun itu mungkin pahit untuk mengambil itu, tapi harus. Kita bersyukur dengan kebersamaan kita di Mubes kemarin, Sumatera Utara bisa mendapat MPW terbaik se-Indonesia. Ini semua berkat kerjasama kita, bukan MPW saja. MPC juga yang telah melakukan tindakan atau musyawarah atau RPP dengan aturan yang benar. Itu yang membuat kita jadi nomor 1. Walaupun waktu Mubes masih ada
5 MPC yang belum muscap, dan itu kita laporkan ke Ketua Umum. Kita nggak boleh sembunyi-sembunyi bahwa udah 100%, tidak. Kita terang-terang. Saya lapor Ketua Umum, ada 5. Yang satu ini. Kalau ini mau dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan ADRT, saya tidak lakukan. Ketua Umum bilang silakan. Kalau Sumut mau dijadikan peninjau, saya siap. Waktu itu ternyata di Mubes itu diumumkan malah kita yang nomor 1. Kita udah nggak nyangka ya, sudah. Karena daerah lain ada juga yang 100%. Tapi mungkin yang PCN tidak seperti kita di sini, betul-betul menjalankan. Walaupun mungkin sampai hari ini masih ada. Kita jelas-jelas masih ada NPC yang menjalankan roda organisasi dengan selera pribadi. Saya tidak menindak langsung. Saya akan bimbing, turunkan dari wilayah, tapi harus ikut. Kalau masih melenceng-melenceng, ya kita ambil tindakan. Tetap harus aturan di muka. Tidak pernah ada rasa dalam hati saya ketidaksukaan terhadap orang per orang, itu tidak akan. Aturan yang kita tegakkan. Jadi mungkin ada nanti MPC yang dapat teguran supaya melakukan RPP dengan benar, dan itu setelah dilakukan verifikasi terhadap ranting dan PSI. Jadi saya harapkan nantinya ketua-ketua MPC khususnya, saya minta terus terang, kalau ada korca atau apapun pengurus wilayah ini yang bertindak di luar aturan, atau ada yang tidak disukai atau tidak bisa diterima, laporkan segera. Rugi kita kalau dimain-mainkan oleh pengurus wilayah. Saya sudah beberapa kali mengingatkan itu. Dulu waktu kita mau muswilu, mungkin masih ingat yang ada 13 ketua MPC yang lama. Saya minta siapa-siapa, apa persoalan antara MPC dengan MPW, supaya saya tahu bagaimana saya harus bertindak di sini. Kalau kita dapat saling komunikasi terus terang bahwa ini ada begini, kalau ada data yang namanya pengurus wilayah ke daerah MPC masing-masing, tanyakan pertama, mana mandat tugas. Kalau tidak ada, bicara yang lain aja, jangan bicara organisasi. Ini saling sama-sama mendukung. Yang terjadi sebelum ini, masing-masing ketua MPC-nya ditutupi kesalahannya, nanti ngasih duit sama pengurus wilayah. Ini tidak benar, dan saya harap ke depan tidak boleh ada lagi seperti itu. Rugi kita. Nanti organisasi ini dianggap orang kopong di bawah, hanya nama aja di atas. Kalau kita rapi, rantingnya jelas, PAC-nya jelas, MPC-nya jelas, wilayah, ini baru benar kita besar. Dan hari ini mungkin sudah 95% MPC yang sudah menjalankan amanah sesuai ADRT dan PU. Tinggal sedikit tuh, tinggal paling 5%. Jadi kalau kita ada 3, nggak sampai 2, 1 lebih sedikit. Jadi dikenakan mungkin 2. Ya itu masing-masing berpikir. Di forum ini saya tidak buka-bukaan, tapi yakinlah turunnya wilayah bukan untuk mengambil tindakan, tapi untuk membimbing supaya lurus di jalan, supaya ikut dengan aturan. Jadi kalau ada yang macam-macam wilayah, udahlah kau buat gini aja, nanti kita laporkan ber 100%, awas, pasti kena.
Karena di bawah juga bisa ngadu. Nah, dua-dua kena nanti. Pengurus wilayah kena, MPC-nya kena. Karena kerjasama bukan untuk yang baik. Kerjasama kita ini untuk kebaikan, untuk kebesaran organisasi kita ini, bukan untuk saling menutupi kelemahan atau ketidakmauan dengan keteraturan itu. Ya tolong ke depan, ya masing-masing tahu. Ketua-ketua MPC pasti tahu siapa yang tidak beres. Dia sendiri pasti tahu. Tidak usahlah kita bilang. Pasti tahu masing-masing. Kalau sudah beres, sudah tenang. Jadi sebagai pimpinan, kita harus tanggung jawab. Harus benar-benar. Wilayah juga bukan mudah, bukan tidak bekerja. Kalau MPC pasti skopnya lebih kecil. Kita wilayah 33 dengan jarak yang begitu jauh. Saya masih datang di seluruh MPC. Mana MPC yang nggak pernah saya datang? Kalau MPC-nya hanya satu kabupaten kota, satu kota Madia. Apalagi kalau kota Madia lebih kecil lagi, jarak tempuhnya lebih dekat lagi. Ini perlu saya sampaikan supaya kita sama-sama membangun organisasi ini dengan peraturan, dengan pedoman hanya ADRT, PO. Kalau kita jalan di situ, tidak ada yang bisa ganggu kita. Mau dari MPN, dari wilayah, apalagi. Kita tenang. Sekali jalan, selesai urusan. Ini yang disampaikan oleh Ketua MPW dalam ya, hari ini saya minta, ini semua hadir, mungkin hanya dua, dan itu nanti akan kita kasih SP. Karena bukan karena forum hari ini. Saya sudah turunkan Korcap ke daerah Toba. Jumpa pun tidak Ketua MPC. Sekretarisnya ada, APHC-nya ada, ketuanya nggak nampak. Karena sudah ada pemberitahuan. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Karena kita mau tahu gimana PHC-PHC-nya semangat. Daripada satu orang ini organisasi itu terkendala, bagus kita habisi. Tidak perlu kita orang-orang seperti itu. Jadi ada dua ini yang perhatian khusus. Kalau yang lain semua sudah hadir, walaupun ada dua minta izin. Satu caretaker, Niasindo. Kenapa caretaker? Karena kemarin di treasury positif. Kita coba. Waktu mau mengambil SK-nya, jadi belum sempat menerima SK. Nggak mungkin lah kita biarkan Ketua MPC kita masih pakai narkoba. Kita udah sepakat anti narkoba. Harapan kita ke depan itu, kenapa dari mulai 2016 saya sudah tanda tangan dengan BNN untuk di tubuh Muda Pancasila harus bersih. Kalau ini semua kita lakukan, nanti orang-orang tua yang punya anaknya SMA atau kuliah akan menitipkan anaknya untuk ikut di Pemuda Pancasila. Jadi kebesaran kita ke depan akan lebih mudah. Hari ini sudah cukup banyak. Dan banyak hari ini Dewan Pakar, profesornya ada 8. Dan nantinya ke depan, mulai mungkin bulan-bulan Oktober ini, mereka akan berhubungan dengan MPC-MPC supaya bisa ngasih apa permasalahan dan apa jalan keluar, dan mereka rencanakan mau menulis buku untuk Pemuda Pancasila. Jadi akan menanyakan ke ketua-ketua MPC. Jadi tolong nanti
Kalau ada dewan pakar yang menghubungi, ya bicara supaya kita bisa ke depan sejalan untuk membesarkan. Jadi harapan saya untuk seluruh yang hadir, jujurlah kita, sesama kita ini harus jujur supaya kita enak memimpin, dan yang dipimpin semua enak, terbuka dengan kejujuran. Jangan mengolah-olah, nggak perlu itu, terang-terangan aja. Jadi saya terima kasih, kalian minta untuk kembali. Itu pun saya masih berpikir kembali. Jadi kita nanti ke depan ini masih ada waktu 4 bulan. Nah, sama-sama kita, saya mau lihat ke depan ini jangan ada dosa di antara kita. Harus sama-sama kita besarkan organisasi ini. Yakin kalau kita jalankan dengan kebenaran dan kejujuran, akan besar pemuda Pancasila ini. Orang akan tertarik untuk ikut. Banyak, khususnya untuk MPW, banyak yang datang ingin masuk jadi pengurus. Nanti dulu PP ada aturan, tunggu kapan kami mengadakan reshuffle baru bisa masuk. Karena dianggap kita ini macam organisasi yang lain, mungkin kapan minta dikasih. Nggak tahu SK dari mana. Kita nggak bisa merubah SK wilayah. Yang bisa merubah SK itu MPN, dasar usulan. Begitu juga MPC. Tiba-tiba nanti ada orang mau masuk, dimasuk, kalau ini SK-nya nggak bisa dirubah, kecuali diplenokan, diusulkan, mau resapel. Itu hak masing-masing ketua MPC. Silakan. 6 bulan pertama berjalan mau resapel, silakan. Seterusnya, kalau ada pengurus yang tidak, ya silakan. Kita akan ambil, akan keluarkan isu. Asal prosedurnya benar, harus pleno cabangnya, ada semua undangan, resapel, daftar hadir, notulennya itu dilampirkan. Jangan nanti duduk ketua mas sekretaris coret-coret. Nah ini nggak boleh, karena aturan. Silakan ketua MPC mau resapel kapan saja, silakan. Yang penting 6 bulan pertama dari dilantik belum boleh. Ini sama. Peraturan ini sebenarnya tidak terlalu apa, tapi mirip-mirip macam pegawai negeri. Kalau bupati baru jadi nggak boleh 6 bulan. Nah jadi kita mari tertibkan. Siapa mau resapel bulan depan, masih boleh, silakan. Apalagi dengan kepengurusan yang baru, wakil ketua MPC itu hanya tinggal 3 orang. Jadi wajib mengadakan resapel. Kalau yang masih 4 wakil ketuanya, ini jangan nanti masuk Facebook, masuk ini, yang kita nggak lihat di dalam nggak ada SK, sudah ngaku pengurus MPC. Ini nggak boleh. Mungkin dia udah bicara sama ketua MPC, udah apa masuk, kasih baju PP. Orangnya nggak ngerti juga, dianggap dia betul udah jadi pengurus cabang. Karena SK wilayah baru berubah. Jadi marilah, tolong ke depan kita sama-sama kita besarkan organisasi ini dengan kejujuran dan kemauan yang sungguh-sungguh. Hari ini sudah cukup baik. Organisasi kita ini bukan hanya Sumatera Utara, seluruh Indonesia sampai tingkat pusat. Mana ada ormas yang seperti kita? 2 lembaga tinggi negara diketuai oleh pemuda Pancasila, MPR, DPD RI, ada beberapa menteri, Menpora, pengurus, ketua badan, menteri aparatur negara, Cahaya Kumolo,
Ada beberapa gitu. Saya mau lihat mana ormas yang lain. Ya. Maka dari itu kita jaga. Karena orang-orang hari-hari ini, terakhir ini banyak. Sedikit saja kadar buat salah diviral orang-orang. Yang sudah berapa tahun yang lalu sudah kita tangkap, sudah masuk, bukan kader kita, masih keluar. Dan saya suruh cari, suruh BPPH buat ininya, somasinya. Tapi sampai hari ini nggak jelas, nggak ngerti kita. Sama kita nggak jaga organisasi, ini udah bukan orang PP. Saya nggak suka kalau hal-hal begitu dibiarkan. Bagaimana dia harus minta maaf? Bukan kita minta aneh-aneh, dia viralkan kembali minta maaf. Dan ini sering terjadi. Ada beberapa kejadian masuk di Facebook karena belum tentu anggota kita, tapi sudah pakai atribut. Jadi orang mungkin bisa saja sengaja dipakaikan buat rusuh, divideokan, dikirim kemana-mana, sampai permintaan bubarkan pemuda Pancasila, organisasi preman. Kita nggak bisa nanggapi secara emosional. Kalau kita cari, kita bunuh, salah lagi kita. Cari, suruh minta maaf, sampaikan. Ini sering. Kalau kita buka-buka di apa itu nampak. Bukan hanya Sumatera Utara. Inilah kejadian-kejadian yang mirip kalau kita balik ke belakang. Menjelang tahun 65, yang besok mungkin kita peringati sama-sama di Kampung Kolong. Begini situasinya, PP ini dilaga. Dulu ormas Islam, Kristen, semua dilaga-laga. Menjelang G30S. Hari ini kita kelihatan jadi sasaran utama. Karena di Jawa dalam beberapa hari ini berapa tempat main dengan organisasi lokal, organisasi namanya kita nggak kenal juga di Sumatera. Jadi hati-hatilah kita jagalah organisasi ini dengan baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh MDC. Mudah-mudahan kita diberkahi, dikasih umur yang panjang dan sehat. Dan mohon maafkan saya dan seluruh fungsionaris MPW kalau ada penerimaan yang kurang baik. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, surut kita berkata, Pancasila, 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 merdeka.